Reformasi itu nggak satu titik, tapi satu periode antara masa pemerintahan Gus Dur sampai ke Megawati. Itu titik-titik krusial. Ketika itu banyak hal yang kita negosiasikan dan ada banyak hal yang kita akomodasi. Yang menurut saya itu tidak pas. Saya kira Gus Dur punya pemikiran yang sangat tajam dan dia belum sempat mengimplementasikan itu semua. Tapi dia kan dipotong. Seperti juga peristiwa tahun 65. Jadi gagasan tentang reformasi seperti apa yang harusnya diwujudkan di Indonesia itu belum terimplementasikan secara utuh. Revolusi itu lihat aja Pancasila, sila 1 sampai sila kelima. Dari masalah ketuhanan, masalah HAM, masalah persatuan, masalah demokrasi, dan kemudian paling nggak terwujud di Indonesia masalah keadilan sosial sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini kami mengundang Dr. Bondan Kanumoyoso. Terima kasih Mas Bondan. Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih sudah bersedia hadir di Menjadi Indonesia. Dr. Bondan Kanumoyoso ini adalah dosen saya di jurusan Sejarah UI, ya, dan sekarang menjadi dekan Fakultas Ilmu Budaya UI. Nah, mahasiswa jurusan Sejarah UI itu tidak memanggil dosennya dengan sebutan Pak atau Bu, ya. Iya betul. Tapi Mas dan Mbak, kecuali untuk dosen-dosen yang sangat senior, betul. Yang lahirnya di tahun 30-an dan 40-an, iya. Baru kita manggil Pak dan Bu. Iya. Kalau dosen-dosen yang seumuran Mas Bondan, kami memanggilnya Mas. Bahkan yang lebih senior kayak Profesor Susanto Sudi masih dipanggil Mas Santo juga sampai sudah zaman pensiun. saya. Iya, sampai betul. Sudah pensiun sekarang Mas umur Santo, 70-an kami masih memanggil beliau Mas Santo. Iya. Bahkan ketika beliau sudah diangkat sebagai guru besar pun masih Mas Santo juga. Nah, Mas Bondan, dulu skripsinya adalah tentang Nahdlatul Ulama. Iya. Ya. Di tahun 96 ya, Mas? 6. Ya, lulus 96. Lulus 96 menulis skripsi tentang Nahdlatul Ulama. Nanti akan saya tanyakan itu kenapa menulis tema Nahdlatul Ulama dan apa keistimewaan skripsi itu sebenarnya. Nah, kayaknya Mas Bondan ini dekan pertama ya. Iya. Yang benar-benar dari jurusan sejarah. Iya, betul. Betul ya? Betul. Yang benar-benar dari jurusan sejarah ya? Iya. Jadi memang di FIB, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, atau dulu namanya sebelum tahun 2000 Fakultas Sastra. Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Itu fakultas yang mungkin salah satu tertua di lingkungan UI. Yang paling tua tentu saja Fakultas Kedokteran. Yang kedua itu Fakultas Hukum. Fakultas Kedokteran kita tahu dulu bahkan namanya itu sekolah dokter Jawa, sekolah dokter Jawa, terus kemudian jadi Stovia, jadi GHS, Geneeskunde Hogeschool, baru jadi Fakultas Kedokteran UI, sempat jadi IKD Gaku, kemudian baru jadi Fakultas Kedokteran UI, dan kemudian yang kedua itu Fakultas Hukum, Hogeschool, itu tahun 19 mungkin 20 sekian, saya lupa. Kemarin tuh mereka baru 100 tahun tuh, 1924 kalau nggak salah. Sebetulnya yang kedua tertua itu adalah THS, Technische Hogeschool di Bandung. Kan ITB ya jadinya. Ya, tapi kemudian kan ITB berdiri sendiri sebagai sebuah perguruan tinggi. Nah, yang keempat itu yang tertua adalah Fakulté de Lettres, itu 1940, itu Fakultas Sastra. Nah dari pertama memang para dekan itu kebanyakan latar belakangnya ilmu susastra. Betul. Ilmu susastra atau arkeologi. Ya. Jadi memang kebanyakan mereka ini para ilmuwan yang pertama-tama tentu saja orang-orang Belanda gitu ya. Broekman orang profesor-profesor Belanda lah. Nah, baru kemudian tahun 50-an itu setelah kita mulai bisa menghasilkan profesor, baru muncullah para dekan dari orang Indonesia, kalangan orang Indonesia. Nah itu kebanyakan sih dari jurusan-jurusan yang non sejarah, baru kemudian sekitar mungkin ya tahun 50-60-an ya muncul wakil dekan 3 itu
Profesor Nugroho Noto Susanto, ya itulah beliau. Tapi beliau kemudian aktif direktorat dan kemudian jadi rektor, malah mau jadi menteri segala macam. Nah kalau yang betul-betul dari prodi sejarah menjadi dekan, ya baru pertama kali itu tahun 2022 kemarin itu kebetulan saya. Betul. Sebelumnya kan sastra Cina beberapa kali. ya. Jurusan Perancis beberapa kali. Arkeo bahkan berkali-kali. Ya. Ini baru pertama. Iya, betul. Iya, gitu. Nah, sebelumnya langsung jadi rektor. Iya, betul. Karena ada peristiwa tahun 65, beliaunya ahli sejarah militer. Dan memang ketika itu menjadi sejarawan utama lah yang mendesain sejarah Indonesia melalui penulisan sejarah nasional Indonesia. Dengan sendirinya beliau jadi sangat terkemuka. Jadi tokoh nasional. Iya, langsung menonjol ya di Pak Nugroho itu, Profesor Nugroho Noto Susanto. Ya. Berarti Anda sudah 3 tahun ya, Mas? Ini sudah tahun keempat. Masuk tahun keempat ya? Sudah keempat ini menjelang berarti menjelang akhir masa jabatan. Ya, masa jabatan. 4 tahun. Ya. Apa selama 3 tahun ini, Mas? Yang saya lakukan? Iya. Oh, banyak sekali. Aja, iya, jadi kita itu memperbaharui lah. Bukan membuat FIB menjadi lebih hebat daripada sebelum-sebelumnya, enggak. Tapi kami memperbaharui, memaksimalkan berbagai potensi yang ada di FIB, sehingga kemudian FIB betul-betul menjadi kampus bukan hanya tempat orang belajar atau tempat orang mendapatkan pengetahuan tentang ilmu-ilmu humaniora, tetapi juga menjadi tempat dipraktekkannya ya berbagai macam wacana ataupun berbagai macam gagasan yang terkait dengan budaya Indonesia. Jadi kami itu mencoba menjadikan FIB rumah budaya itu ya, rumah untuk semua orang, bukan hanya untuk kalangan akademis ataupun kelompok-kelompok tertentu ataupun kepentingan tertentu, tapi kami jadikan coba itu FIB untuk bisa merangkul semuanya dan menjadi tempat bagi semua orang. Dan mungkin ini mendapatkan respon yang lumayan bagus lah dari para mahasiswa, para dosen, bahkan masyarakat. Jadi kita bikin agenda macam-macam selama 3 tahun ini yang melibatkan berbagai macam pihak pemangku kepentingan ya di kalangan tentu saja yang utama sivitas akademika, tapi juga kalangan masyarakat, pemerintah, bahkan juga dari dunia internasional. Jadi kita ada banyak kerjasama juga. Jadi selama 3 tahun ini misalnya 4 tahun ini kita akhirnya bisa mewujudkan membangun gedung KOIKA, SIHAB, Connectivity Hub. Ini smart building, 8 tingkat itu gedungnya itu dengan teknologi tercanggih lah gitu ya. Pertama kali ini di UI ada kayak begini, kayaknya di Indonesia juga yang pertama. Jadi itu yang istimewa. Karena di mana itu tempatnya, Mas? Di FIB. Enggak, di sebelah mana? Di belakangnya gedung 8 ya, gedung 8. Ini kan 9 gedung 8 belakangnya menghadap ke danau. Sekarang lagi dibangun, nanti selesai tahun 2026. Sedang di tengah. Tapi memang sudah dirintis dari periode dekanat sebelumnya, tapi terpotong karena ada pandemi. Pandemi terus itu stop. Gitu ya, karena pandemi, tapi setelah pandemi kita coba upayakan lagi dan bisa. Dan sekarang sudah mulai pembangunan fisik. Dan itu bukan hanya gedung, di dalamnya juga ada infrastruktur dan berbagai macam yang kemudian bisa menciptakan satu ekosistem pembelajaran digital. Nah ini nanti kalau ini terwujud, ini adalah menjadi model ya, model bagi bukan hanya FIB, bagi Universitas Indonesia dan mungkin mudah-mudahan bagi Indonesia juga. Karena misalnya di Korea itu banyak universitas itu sudah menjadi cyber university, gitu ya. Nah di Indonesia mungkin yang model kayak begini yang paling dekat itu universitas terbuka. Tapi universitas terbuka itu bukan cyber university, itu pembelajaran jarak jauh. Beda. Learning beda. Nah, ini nanti konsepnya akan menjadi semacam itu karena kita bikin smart classroom, semuanya smart classroom, ruang studio dan kemudian juga pembelajaran-pembelajaran yang bisa hybrid gitu ya. Sehingga nanti ini memungkinkan mahasiswa itu tidak hanya orang yang bisa belajar secara fisik datang ke UI. Jadi sangat dimungkinkan nanti mahasiswa itu dari seluruh Indonesia, mereka tetap di tempat mereka tinggal, tapi mereka terdaftar sebagai mahasiswa UI untuk program Cyber University misalnya, khususnya untuk ilmu humaniora. Nantinya akan dikembangkan untuk semuanya. Nah ini gedung ini sangat strategis karena kemudian menjadi SIHAB, Connectivity Hub antara Indonesia dengan Korea. Jadi contoh model ini, bukan hanya untuk
UI mudah-mudahan, tapi juga untuk seluruh Kampus Indonesia. lain. Iya. Jadi ini salah satu program yang kita lakukan dalam 4 tahun terakhir. Kemudian juga kita itu saat ini beberapa kali mendapatkan Green Metric ya, nomor 2 se-UI. Green Metric itu Sustainable Development Goals itu ya. Jadi kampus hijau yang memiliki kemampuan untuk menjadi kampus yang berkelanjutan, yang ideal untuk pembelajaran ke masa depan. Artinya faktor environment, akademis dan environment lingkungan dan environment community itu menyatu dan saling menunjang. Nah itu Green Metric. Nah itu kita berapa tahun terakhir itu selalu nomor 2 di seluruh UI, kan ada 15 fakultas dan sekolah vokasi. Vokasi. Nah kemudian zona integritas sekarang kita nomor 1. Se-UI. Mantap. Untuk pertama kali. Mantap. ini agak di luar dugaan. Berarti dulu berada di luar zona integritas. Zona integritas. Kita nomor 1 sekarang saat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa pelayanan dan juga berbagai macam hal yang terkait dengan akuntabilitas ya, dan juga bagaimana kita bisa menyediakan berbagai hal yang diperlukan oleh dosen, mahasiswa dan berbagai pemangku kepentingan itu bisa dilaksanakan dengan maksimal. Jangan lupa alumni Mas. Iya, saya ini juga dong. jadi saya kira itu beberapa hal yang memang kita kerjakan dalam 4 tahun terakhir ya. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam pemicu atau inspirasi bagi para mahasiswa untuk terus melakukan, dan para dosen tentu saja, dan para tendik, tenaga kependidikan untuk terus melakukan hal yang terbaik ya untuk FIB. Jadi FIB sekarang dalam posisi yang salah satu yang terbaik dalam perjalanannya gitu ya. Iya. Memang sudah sangat berubah. Oke Mas. Ya. By the way ya. Iya. Saya membaca skripsinya Mas Bondan itu semester 2 atau semester 1 ya. Yang merekomendasikan itu adalah Mbak Titi. Iya, Mbak Titi. Mbak Titi ini ya. Mbak Titi itu dosen saya, dosennya Mas Bondan juga, iya, dosen senior di jurusan kami. Iya. Ya, Ibu Triwahyuning Mahrus Irsam. Iya. Mbak Titi ini adalah istri dari almarhum Profesor Mahrus Irsam. Betul. Nah, Profesor Mahrus Irsam ini adalah akademisi UI pertama yang meneliti secara akademik tentang NU. Betul. Ya. Tahun 70-an Pak Mahrus menulis skripsi tentang Nahdlatul Ulama ya di FISIP UI. Iya. Nah, Mas Bondan di tahun 90-an, 96 tadi ya, menulis 94 sampai 96 ya. Mas Bondan juga menulis skripsi tentang NU, betul. Yaitu NU di masa demokrasi terpimpin ya, 59 sampai 65. Betul. Apa ceritanya, Mas? Itu ini harus di-share ini. Oh iya, itu panjang ceritanya. Jadi dulu waktu saya masih mahasiswa, itu Indonesia sedang dalam titik akhir menuju ke perubahan besar. Betul, akhir Orde Baru itu ya. Akhir Orde Baru. Jadi ada gerakan pro-demokrasi yang luar biasa yang ketika itu dimotori oleh tokoh-tokoh pro-demokrasi. Nah, salah satu tokoh utamanya, nah ini yang unik nih. Bahwa justru demokrasi di Indonesia itu digerakkan salah satunya oleh tokoh NU, yaitu ketika itu ketua PBNU yang luar biasa, yang menjadi semacam simbol ya dari kekuatan yang berani menyatakan sikap terhadap pemerintahan otoriter dari Pak Harto ketika itu, yaitu Abdurrahman Wahid. Betul. Nah itu bagi saya satu fenomena yang luar biasa. Bagaimana sebuah organisasi yang kalau saya baca di literatur ketika itu selalu dikotomi dengan organisasi modern. NU dikatakan capnya tradisional. Nah, tetapi kemudian kok bisa organisasi tradisional dengan kultur pesantren yang katanya sangat hierarkis, sangat patron klien dan berbagai macam hal lah. Itu kan diteliti oleh berbagai ahli tentang pesantren. Itu dikatakan kan selalu dalam berbagai macam tulisan-tulisan itu, NU itu ya organisasi yang sangat kaku, tradisional, dipimpin oleh para kiai. Nah tetapi di tahun 90-an awal itu, kok bisa memunculkan sosok seperti Abdurrahman Wahid. Nah itu saya itu penasaran. Jadi saya mengamati terus waktu kuliah itu, kiprahnya NU yang waktu itu luar biasa. Karena nggak ada organisasi atau partai yang berani menentang apa yang menjadi kebijakan pemerintah.
Tetapi Abdurrahman Wahid dengan NU-nya yang tradisional tadi. Ini dahsyatnya luar biasa menurut saya. Nggak masuk di nalar. Sehingga saya mengikuti dia. Jadi saya waktu masih mahasiswa itu kalau ada diskusi-diskusi yang ada Gus Dur gitu, saya ikut. Hadir, ikut mendengarkan, ikut nonton gitu ya. Nah, gitu. Dan kebetulan saya kemudian kenal karena ayah saya cukup dekat dengan Abdurrahman Wahid. Jadi saya bisa mengikuti Gus Dur itu. Kalau ada apa dialog-dialog. Dulu ada acara rebuan misalnya di rumahnya Bu Mega di apa itu? Agung itu, Kebagusan. Kebagusan. Itu tokoh-tokoh yang menjadi oposisi dari pemerintahan Pak Harto. Ngumpul di situ, Mas. Ngumpul situ. Ada Nurkolis Majid, ada Gus Dur, ada Ki Kiangi, ada Mega sendiri. Siapa lagi? Ada si siapa? Bukan. Marsilon pasti ada. Si siapa? Siapa ini yang dari Jombang juga? MH. MH Ainun Najib. Jadi itu orang-orang hebat semua dalam pandangan saya ketika itu ya. Sampai hari ini saya juga masih mengagumi mereka. Kumpul jadi satu. Tiap hari Rebo, 1 bulan sekali, namanya Reboan. Wah itu saya rajin dengerin. Dan itu selalu ngomong satu-satu. Wah luar biasa. Dan gongnya itu yang paling akhir bicara. Pasti Gus Dur. Yang gitu ya. Keynote speakernya pasti Gus Dur ya. Dia yang ditunggu-tunggu. Padahal dia kelihatannya paling cuek dan paling acak-acakan gitu ya. Tetapi selalu dia seperti bisa merangkum arah pembicaraan hari itu dan memberikan semacam pencerahan begitu. Nah, saya itu mulai melihat ini pasti ada sesuatu yang istimewa di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, sejak itu saya tertarik tuh. Jadi saya mengikuti Gus Dur kemana-mana, bahkan ke beberapa pesantren begitu ya, ikut beliau jalan gitu. Dan kemudian mulai mempelajari NU dan banyak bertanya kepada Gus Dur. Dan saya bilang, wah ini kayaknya menarik sekali NU ini kepemimpinannya kok seperti ini. Gus Dur mulai sharing banyak cerita tentang Nahdlatul Ulama. Saya sering datang ke kantor PBNU. Di sini. Tapi belum begini ya, Mas? Itu tahun 93 kan. 93, 94 saya sering datang. Kata Gus Dur, datang aja ke kantor nanti kita ngobrol lagi gitu. Saya datang. Saya kaget pertama kali, ternyata datang itu bukan langsung ngobrol sama Gus Dur, suruh ngantri. Gitu ya, Mas? Banyak. Iya. Tamunya banyak. Ngantri sama macam-macam orang dengan berbagai macam kepentingan. Ada yang petani, ada yang anaknya pengen kuliah, ada yang budayawan, ada yang agama-agama yang lagi ditindas lah segala macam. Ada dubes. Tiap hari itu saya lihat orang macam-macam gitu datang ke sini gitu, dan semuanya diterima dengan diperlakukan sama Gus Dur. Nah itu membuat saya sangat appreciate lah sama beliau itu ya. Baru pertama kali itu saya lihat dalam sosok yang konkret orang yang seperti itu. Jadi saya kemudian semakin mantap menulis tentang NU, dan kemudian saya ajukan itu sebagai usulan skripsi. Dan kemudian saya tanya kepada Gus Dur, siapa itu yang cocok untuk bimbing saya? Gus Dur bilang, ada divisi ahli NU. Itulah kemudian Pak Mahrus. Saya sampaikan pada Pak Mahrus yang ternyata adalah suami dari dosen kita juga, yaitu Mbak Titi. Mbak Titi begitu saya mau nulis NU, beliau bantu, udah jelaskan sama Pak Mahrus, ini ada Bondan ini mau nulis NU, dia pengen kamu bimbing, padahal Pak Mahrus itu dari jurusan politik. Akhirnya mungkin itu kasus khusus ya, saya dari jurusan sejarah bisa dibimbing oleh pembimbing skripsi dari jurusan politik yaitu Pak Mahrus. Karena saya juga bilang sama Pak Mahrus, saya mau nulis NU gitu. Kok kamu tertarik? Saya ceritakan tadi hal yang seperti tadi. Nah, beliau mau bimbing saya. Nah, itulah ceritanya. Pada akhirnya saya menulis skripsi tentang NU. Dan kemudian sebetulnya selain Pak Mahrus, pembimbingnya itu adalah Gus Dur sendiri. Nah, pembimbing informal. Dia yang cerita macam-macam tentang NU. Yaitu sambil bertemu dan ngantri sama orang macam-macam itu di sini. Saya sering kemari main ke sini gitu ya. Kadang-kadang bisa ketemu beliau, kadang-kadang sampai malam juga masih ngantri. Ya, akhirnya saya pulang gitu. Namanya anak muda, biasa aja lah. Kalau bisa ketemu alhamdulillah, juga nggak apa-apa gitu ya.
Jadi itu pengalaman-pengalaman personal yang pertama kali dengan Gus Dur, sehingga bagi saya Gus Dur itu terasa dekat, gitu ya. Karena memang saya mengenal beliau sebelum beliau menjadi tokoh penting. Waktu itu masih menjadi orang yang mungkin dijauhi sama orang-orang ya. Karena waktu itu beliau bersuara lantang, oposisional, menentang Pak Harto. Nggak seperti setelah beliau menjadi presiden gitu ya. Waktu itu nggak banyak orang yang dekat-dekat dengan Gus Dur berani gitu ya. Banyak kan orang-orang biasa yang berani bertemu. Tapi dia memang sangat populer. Luar biasa popularitasnya luar biasa. Egaliternya luar biasa dan sangat populis itu ya. Dan saya kira itu salah satu pemimpin Indonesia yang paling populis ya, yang pernah saya lihat secara langsung sampai hari ini. Ya mungkin Soekarno seperti beliau, tapi kan saya nggak pernah ketemu. Itu ya Gus Dur. Sampai hari ini masih ada di dalam batin saya pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu, sehingga menjadi sumber inspirasi saya untuk melakukan banyak hal yang baik lah. Itu terinspirasi oleh Gus Dur ini. Nah, kenapa ngambilnya tema ini, Mas? Tema demokrasi terpimpin, periodenya demokrasi terpimpin. Iya, karena ketika itu justru NU dalam posisi yang unik gitu ya. Karena kalau baca literatur itu kan Soekarno itu menerapkan politik namanya nasako, nasionalis agama komunis. Nah, nasionalisnya tentu saja PNI, komunisnya itu sebetulnya kan Marxisme ya. Tapi kemudian kan nggak tahu gimana kok bisa jadi komnya, jadi komunisnya itu para PKI gitu ya, PKI. Agamanya itu adalah NU. Nah, di dalam konteks inilah kemudian Gus Dur bilang sama saya, kalau pengen lihat bagaimana kiprah NU dalam berpolitik, ya lihat di masa demokrasi terpimpin. Karena dia menjadi salah satu pemain kunci di dalam konstelasi kekuatan yang ada ketika itu. Dan ketika itu NU cukup berhasil membawakan kekuatan Islam ya untuk mengimbangi kekuatan PKI. Komunis. Dan terbukti sampai melintasi tahun 65 yang luar biasa itu, NU tetap utuh sebagai sebuah organisasi. Bandingkan dengan yang lain yang agak tercerai-berai ya. Saya nggak ingin mengatakan organisasi yang lain dengan afiliasi politiknya. Betul. Tapi NU itu berhasil selamat dan melakukan transisi dengan ya cukup baik lah. Walaupun penilaian orang dikatakan oportunis lah, apalah. Tapi Gus Dur tuh memberi berbagai macam dalil-dalil yang luar biasa gitu ya, yang menjelaskan bahwa itu semua itu ada argumentasinya melalui filsafat politik yang didasarkan pada kitab kuning. Itu beliau nggak sembarangan. Jadi kalau beliau bicara, beliau mengambil kebijakan, beliau menyatakan statement sesuatu, itu walaupun orang nangkapnya seperti hal-hal yang kelihatannya ngasal atau refleks atau apapun ya, atau impulsif, sebetulnya tidak. Rupanya beliau itu selalu mendasarkan pandangan-pandangannya itu kepada dalil-dalil yang dia pelajari dari kitab kuning dengan ketat. Itu baru saya tahu. Dia selalu bisa bertanggungjawabkan kalau ngobrol dengan saya, itu dia bisa jelasin kenapa ini, kenapa kenapa ini, dan dia bisa jelaskan akar dari keputusan bahkan di masa-masa masih masa demokrasi terpimpin. Jadi saya itu semakin paham bahwa NU itu nggak sesederhana yang seperti kita dilihat orang itu ya. Banyak hal yang mungkin sebagai orang kelihatannya tidak logis, tidak nalar gitu ya, tapi itu memiliki logika yang memang berbasis kepada fikih yang diyakini oleh para ulama NU. Nah itu yang kemudian membuat saya sangat cocok lah gitu ya, walaupun saya bukan orang tapi saya ini secara kultural NU, betul-betul NU. Tersentuh bukan karena kelahiran, bukan karena belajar kepada kiai, tapi tersentuh karena terbuka pemikirannya oleh seorang tokoh yang luar biasa yang namanya Abdurrahman Wahid. Oke, rezeki. Ya. Nah ini ngomong-ngomong ya, jadi ayahnya Mas Bondan yang tadi disebut Mas Bondan itu adalah almarhum Bondan Gunawan. Nah, Pak Bondan Gunawan ini waktu Gus Dur jadi presiden menjabat sebagai sekretaris negara, sebagai sekneg. Nah, bagi saya untuk ngomongin sosok ayahnya Mas Bondan perlu sesi sendiri sebenarnya, perlu sesi interview sendiri karena saya membaca memoarnya ya dan beberapa kesaksian dari teman-temannya tentang ayahnya Mas Bondan. Ini sosok yang bagi saya unik, bagi saya sangat unik. Ya, mungkin Mas Bondan kalau ditanya sebagai sejarawan bukan sebagai anaknya, juga akan mengalami, mungkin akan merasakan keunikan yang sama. Ya,
Dari mana sebenarnya Iya. kedekatan ayah Anda dengan Gus Dur itu dulu, Pak? Oh iya, jadi sebetulnya ini kedekatannya tuh karena ya mungkin karena pertama karena sejarah juga ya mereka bertemu gitu ya. Tapi secara nggak terhindarkan memang mereka harus ketemu karena gitu karena era Pak Harto itu memaksa orang yang sepemikiran dan segagasan untuk saling mendekat. Ada common enemy dalam itu, Pak ya. Oke. Jadi orang-orang itu akan dikelompokkan menurut apa kecenderungannya dan memang bagi kami ya sebetulnya latar belakang saya nasionalis. Bapak saya itu seorang nasionalis, ketua GSNI di Jawa Timur gitu ya, ketua Dewan Mahasiswa di UGM. Jadi beliau menemukan di dalam sosok Gus Dur itu seorang nasionalis. Nah ini mungkin yang nggak diketahui oleh orang lain. Gus Dur itu sangat nasionalis. Apa yang dia yakini, nilai-nilai yang dia jalankan, semuanya itu sejalan dengan nilai-nilai nasionalisme. Makanya itu bisa cocok sekali. Klop sama Bapak saya itu yang pertama ya. Dan yang kedua, dua-duanya ini orang yang sangat inklusif. Bapak saya itu bergaul sama siapa saja. Betul. Gitu. Sehingga dia bisa menerima orang dari berbagai macam latar belakang. Jadi nggak bergaul sama kelompoknya sendiri. Ya di kalangan nasionalis banyak yang bergaul sama kelompoknya sendiri. Di kalangan sosialis juga bergaul sama teman-temannya sendiri. Di kalangannya NU juga bergaul sama teman-temannya sendiri. Muhammadiyah juga sama. Muhammadiyah bergaul sama teman-temannya sendiri. Kalau ketemu sama sana ya ketemu, tapi cuma basa-basi dan saling mencurigai dan kemudian membuat stereotip gitu yang tidak betul-betul tulus dan saling menghargai. Nah, bapak saya nggak seperti itu. Dari mudanya dia itu memang bergaul ke sana kemari dan bertemu dengan banyak orang. Nah, salah satu di dalam persimpangan kehidupannya dia bertemu bukan hanya dengan Gus Dur sebetulnya, ada banyak orang, dengan teman-teman sosialis misalnya, dengan Marsilam, Rahman Toleng, itu dekat, dan saya juga dekat. Jadi saya bukan hanya dekat dengan Abdurrahman Wahid, tapi juga dengan Marsilam Simanjuntak. Sampai hari ini saya masih panggil beliau Om, dengan Rahman Toleng saya juga panggil Om. Juga dengan Gus Dur saya panggil juga Om, gitu. Jadi semuanya bagi saya adalah Om Dur. Saya panggil Om. Jadi Bapak itu dekat dengan semua orang, gitu. Dan bukan hanya itu saja, dengan kelompok-kelompok masyarakat juga, persis seperti Gus Dur lah, gitu ya. Dia dekat juga dengan orang Samin misalnya, dekat juga dengan teman-teman Baduy, itu ya, orang Baduy kalau datang dulu ke tempat kantor Bapak saya tidur tempat Bapak saya, orang Samin juga. Sampai hari ini saya dekat sama teman-teman dari Samin itu. Sampai hari ini masih kontak-kontakan gitu ya, masih ngobrol gitu. Nah itu karena Bapak gitu ya, Bapak memang begitu. Nah Gus Dur itu sama, jadi karena itulah mereka klop. Dan kalau bicara frekuensinya nyambung, walaupun yang satu backgroundnya nasionalis, yang satu NU, tapi nyambung. Saya nggak pernah lihat orang NU seperti itu. Orang NU itu selalu berangkat dengan preferensinya sendiri dan menilai orang dengan preferensinya dia. Tapi Gus Dur itu beda, nggak seperti itu. Dia sangat berwawasan terbuka. Mungkin karena pergaulannya yang sudah luas sekali ya. Sehingga dia menilai orang itu selalu dengan hati yang terbuka dan pikiran-pikiran yang terbuka dan menerima orang itu tidak dengan prasangka-prasangka. Nah karena itu saya dekat, bisa dialog dan mereka itu betul-betul bersahabat. Sebagai sesama manusia, tidak ada sekat-sekat sama sekali. Jadi Bapak itu dekat sekali sama Abdurrahman Wahid. Nah itu ada ceritanya juga, pada suatu ketika saya masih SMA, pertama kali saya melihat Abdurrahman Wahid. Itu di rumah saya. Waktu itu ada konflik di P3. Itu kembali ke tahun 80-an. 88 mungkin ya. Pada suatu hari itu Bapak itu bilang akan datang itu tamu gitu. Sore itu. Bapak belum pulang tapi udah telepon ke rumah ke ibu saya. Terus kemudian nggak lama kemudian datang beberapa tamu katanya. Datang tamu betulan. Yang muncul pertama itu ya Gus Dur itu. Datang dengan mobilnya itu Suzuki Carry. Butut banget. Suzuki Carry butut banget datang ke rumah. Pertama kali muncul, yang terima ibu saya. Ibu saya udah heran kok ada tamu. Ini unik sekali, kayaknya orangnya eksentrik gitulah. Kan memang potongannya Gus Dur kan eksentrik, kan acak-acakan pakai batik, pakai sendal, kacamata tebel gitu. Terus dipersilakan duduk. Itu bapak saya belum datang lah, dibilang ibu saya begitu. Beliau duduk nunggu. Terus nggak lama kemudian datang Ismail Hasan Mataram
Rupanya ada konflik di P3 waktu itu. Terus kemudian bapak saya datang, terus terakhir datang Pak Rudini. Bapak waktu itu staf ahlinya Menteri Dalam Negeri. Ya. Nah kemudian itu mereka berapat, rupanya menyelesaikan masalah di P3 waktu itu. Saya nggak tahu ya, saya anak SMA waktu itu. Saya cuma tahu di bawah itu ada orang-orang penting lah gitu ya, lagi rapat. Nah itulah mungkin dari kontak-kontak seperti itu, akhirnya mereka menjadi sangat dekat ya dalam menyelesaikan masalah-masalah ya. Mungkin pandangan-pandangannya bertemu antara Bapak dengan Gus Dur. Dan kemudian mereka menjadi sahabat dekat gitu. Dalam artian bukan teman politik saja, memang betul-betul teman dekat. Jadi suka Konco lah, konco. Iya, sering duduk berdua. Kadang-kadang mereka terima tamu juga berdua kok. Di sini tuh Bapak suka dampingi Gus Dur duduk. Bapak saya suka di sini. Terus nanti nggak pergi dia, ada tamu datang dia ikut duduk di situ. Makanya dulu ada istilah pembisiknya Gus Dur. Oh ternyata bapaknya Mas Bondan. Salah satunya itu ya, karena suka dia ada di situ, terus dia itu sampai waktu datang ke tempat Pak Harto pertama kali kan yang membawakan juga Bapak. Ada kok filmnya di YouTube juga ada, gitu. Tapi sebetulnya itu bukan baru setelah beliau jadi presiden, jauh sebelum itu tahun 80-an mereka itu sudah sangat dekat dan ada banyak peristiwa politik lah yang Bapak saya itu terlibat. Mungkin nggak perlu saya ceritakan di sini. Yang tentu saja Gus Dur juga banyak memberi kontribusi gitu ya di dalam gerakan nasionalis lah gitu. Nah itu sebaliknya di dalam NU pun seperti itu. Jadi di beberapa muktamar NU Bapak itu ada. Waktu Cipasun pun dia ada. Walaupun nggak ikut di dalam arena muktamar, dia nemenin di hotel dan ngobrol-ngobrol dengan nggak boleh masuk lah, dia kan bukan orang NU. Tapi dia menjadi sahabat dekatnya yang menguatkan dan mungkin saling menguatkan ya mereka berdua. Karena yang mereka hadapi itu rezim yang luar biasa. Dan dua-duanya itu musuhnya Soeharto, dan ketika itu yang namanya musuh politik nggak main-main. Bisa kehilangan nyawa. Bisa kehilangan nyawa kapan aja. Jadi Gus Dur naik truntung mobil seperti itu bisa dipahami kan, memang tekanan itu luar biasa. Nggak beda dengan keluarga kami. Kami juga hidup dengan sangat sederhana. Sudah mematikan semua sumber ekonomi begitu. Itu waktu itu seperti itu kondisinya. Jadi persahabatan yang tulus itu tumbuh karena menghadapi situasi yang sangat menekan. Kita nggak benci sama orang, nggak benci sama Pak Harto, bukan. Yang kita ingin runtuhkan dalam mentalitas yang dibangun oleh rezim Orde Baru. Jadi nggak ada rasa permusuhan sampai hari ini, nggak ada. Saya nggak ada rasa benci sama keluarga Pak Harto dengan apapun yang berkait dengan Pak Harto, enggak. Tapi mentalitas rezim Orde Baru itu memang itu yang kita lawan. Ya, waktu itu memang sangat represif dan luar biasa itu. Itulah warisan yang diturunkan oleh baik Gus Dur maupun bapak saya. Dua-duanya mirip sebetulnya. Karakternya mirip dalam spektrum yang berbeda. Jadi di forum demokrasi itu bertemulah orang berbagai macam latar belakang politik. Nah, kan kemudian itu mereka memikirkan forum apa yang kira-kira cocok untuk mewadahi apa yang mereka perjuangkan itu. Akhirnya Bapak sama Gus Dur sepakat mendirikan forum demokrasi bersama-sama dengan Marsilam, bersama-sama dengan Rahman Toleng, bersama-sama dengan Romo Magnis. Romo Magnis masih ada, masih bisa ditanya. Kemudian juga tokoh-tokoh yang lain ada. Mungkin masih ada Rocky juga tuh. Masih muda. Masih muda tuh. Masih muda, ya. Terus yang lain-lain juga itu. Itu banyak. Itu saya masih anak kecil, apalagi saya mana ada yang ingat saya. Saya masih anak kecil, masih pelongo-pelongo lihat orang. Masih kagum-kagum. Tapi Mas Bondan ikut itu? Ikut. Beberapa ikut di masih forumnya? mahasiswa bukan beberapa, saya sering dibawa bapak saya. Kadang-kadang tuh mereka pergi bersama ke tempat Fordem itu di jalan ini nih. Yang ada galeri di Jalan Cemara situ ya, Cemara 3 kalau enggak salah ya. Bu Tuti tuh. Ya, dekat rumahnya Bu Tuti. Ya, dekat situ kantornya itu, dekat situ. Dulu nyewa tempat di dekat situ. Dan itu kadang-kala mereka berangkat bareng dari sini. Dari PBNU. Kalau sore-sore ke sana, nanti di sana udah banyak teman-teman pro demokrasi, ya banyak juga Intel apa segala macam. Biasalah. Ya, dan ketika itu Gus Dur sebagai ketuanya, Bapak itu sekretaris pokjanya gitu loh. Nah, itu jadi mereka berdua sebetulnya yang menghidupkan, dan itu anggotanya spektrumnya macam-macam. Semua yang ketiga itu menjadi inti dari kekuatan pro demokrasi di Indonesia. Dan saya cukup beruntung ikut melihat dan mengenal mereka semua ya sebagai
satu kesatuan. Ya, apapun yang terjadi sekarang ya mungkin sekarang berjalan sendiri. Tapi waktu itu semuanya menjadi satu kekuatan yang menyatu di bawah Gus Dur sebetulnya. Nah itu loh kehebatannya beliau. Beliau tuh bisa menjadi hub ya. Menjadi hub. Nah itu Mas, kayaknya begitu. Aku mikirnya gini. Kalau tentang Gus Dur saya tahu ya. Iya. Nah, kalau tentang Bapak Anda kan pengetahuan saya tidak terlalu banyak. Tapi ada beberapa kayak semacam kader-kadernya almarhum Bapak Anda yang pernah cerita ke saya ya. Iya. Jadi memang kalau misalnya dibandingkan ini dua orang ini adalah hub. Iya. Dari berbagai spektrum ideologi, orang-orang dari berbagai spektrum ideologi yang pada tahun 80-an dan awal 90-an itu punya keresahan yang sama. Betul, iya. Gitu. Ya termasuk nggak cuma yang sudah tokoh ya, misalnya kayak cerita-cerita tentang Bapak Anda yang dia menjadi semacam patron bagi para aktivis-aktivis muda. Iya. Kan Gus Dur juga begitu, betul, Mas. Betul, iya. Gus Dur juga menjadi patron bagi aktivis-aktivis muda NU. Iya. Betul. Saya pikir di situ ketemunya karena dua-duanya ini menjadi hub. Iya. Gitu. Itu seperti seperti politik aliran tahun 50-an muncul lagi dalam dua sosok itu ya. Tapi dua sosok ini bertemu. Iya. Jadi betul. Marhen sama Nahdien betul. ketemu di. Iya. Dan tapi sebetulnya dua-duanya tuh melihatnya sama. Jadi Gus Dur tuh melihat kami itu sangat NU. Sementara saya sendiri melihat Gus Dur itu seorang nasionalis sejati. Saya tidak melihat beliau sebagai seorang Nahdlin saja. Bagi saya dia seorang Soekarno sejati. Itu yang orang nggak duga pasti. Dan beliau seorang yang dia bisa jelasin ajaran Bung Karno satu-satu dengan detail dan dengan penjelasan yang luar biasa yang orang mungkin nggak kira. Dan juga beliau punya concern yang sangat mendalam tentang keindonesiaan ya. Dan itu bukan sekedar artificial untuk membangun ketokohan. Memang itu concernnya dia. Nah itulah yang membuat saya menjadi merasa bahwa nggak salah saya menjadikan beliau sebagai inspirasi karena memang beliau seorang nasionalis sejati. Dalam hati saya itu selalu ya semua orang NU tentu saja nasionalis, tapi Gus Dur itu seorang nasionalis sejati. Oke. Jadi gini Mas, apa pengaruh intelektual bagi Anda ya? Iya. Terutama dari Bapak Anda ya. Gus Dur kan sudah. Apa salah pengaruh intelektual yang hari ini ketika Mas Bondan sudah umur 50-an ya sekarang ya. Itu rasakan ternyata this is it. Ini yang ternyata menjadi semacam ini warisan dari bapak saya ini. Intelektualisme macam ini warisan dari bapak saya. Itu di titik apa, Pak? Iya, saya kira dia itu justru banyak sekali bertentangan dengan saya. Beda sekali. Dia sangat inklusif. Saya sendiri nggak seinklusif bapak saya. Dan banyak hal lain yang sangat prinsipil yang sangat berbeda sebetulnya ya. Tapi setelah saya makin tua, biasalah bapak anak kan biasa hubungannya begitu. Iya, setelah saya makin tua saya baru mulai paham ya bahwa nilai-nilai yang dia perjuangkan itu ternyata justru adalah inti daripada pengabdian kepada masyarakat ya. Saya dulu suka nggak paham kenapa dia menghabiskan waktu banyak sekali sama orang lain gitu ya. Sampai kadangkala tidak pernah menghabiskan waktu dengan kita gitu ya. Itu saya pertama-tama tentu saja merasa dia tidak menjalankan kewajiban sebagai bapak dengan baik gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia juga terlalu baik sama teman-temannya. Kayak Gus Dur kan begitu juga tuh sama. Terlalu baik. Dia sendiri dulu pernah jadi pengusaha dan cukup sukses. Masa mudanya itu cukup sukses lah. Dia punya perusahaan, pernah menjadi direktur utama dari 26 perusahaan gitu ya. Pernah memimpin perusahaan yang namanya Dharma Kencana Sakti. Itu perusahaannya Kostrad. Jadi beliau dekat dengan tentara dekat sekali. Karena Pak D saya tuh Brigjen Katamso yang wafat akibat peristiwa 65 di Yogyakarta. Sehingga Bapak itu punya paspor untuk dekat sama tentara. Jadi dia sangat bisa membangun relasi dengan. Nah ini yang kemudian dia bawa juga kepada Gus Dur. Sebetulnya mendekatkan Gus Dur salah satunya, ya tentu beliau juga punya kedekatan sendiri, tapi salah satunya juga lewat Bapak. Gitu ya. Bapak itu sangat dekat dengan militer.
Nah ini yang aktivis pada nggak punya. Oke. Biasanya mereka sangat anti militer. Ya, Sampai hari ini saya lihat tuh itu nggak strategis sama sekali. Betul. Militer tuh bukan untuk dimusuhi terus dicaci maki, bukan. Tapi harusnya kan justru dirangkul dan kemudian diajak bekerja sama untuk memperbaiki diri dari dalam. Nah itulah yang mereka lakukan ketika Gus Dur menjadi presiden dan kemudian mendorong tentara untuk back to barak gitu ya, kembali ke barak. Itu kan Bapak sama Gus Dur berdua. Dan walaupun Bapak dimusuhi dan ada yang sampai, wah serius sekali, tapi saya nggak perlu ceritakan di sini. Ya. Salah satu yang kemudian menyebabkan dia susah juga karena itu. Nah itu banyak hal yang kemudian Bapak lakukan tuh yang out of the box. Jadi warisannya dia itu berpolitik itu tidak harus secara textbook lah gitu ya, nggak harus textbook. Jadi berpolitik itu harus dengan hati nurani, ya bukan hanya berpolitik lah, bermasyarakat itu dengan hati nurani, bukan hanya dengan mengikuti teori-teori tertentu, bukan hanya mengikuti dengan satu tradisi tertentu, tapi harusnya tuh orang tuh mempraktekkan segala sesuatu itu dengan hati nurani. Dan karena itulah dia bisa dekat sama semua orang. Iya, itu kuncinya. Itu. Jadi itu yang membedakan dia mungkin dengan tokoh-tokoh nasionalis yang lain waktu itu ya. Sehingga yang datang ke kantornya dia bukan hanya orang-orang nasionalis. Bahkan teman-teman NU datang juga ke tempat Bapak. Teman-teman Muhammadiyah datang juga. Jadi banyak yang Muhammadiyah itu juga banyak orang-orang hebat. Nah, hanya di NU gitu ya. Dulu tuh waktu saya dekat dengan Gus Dur, salah satu yang saya kenal pertama itu Pak Sobari sama Kang Sobari sama Kang Muslim Abdurrahman. Iya, Bapak bilang coba tuh kamu lihat Gus Dur katanya gitu. Kemana-mana itu Kang Sobari sama Kang Muslim ngikutin. Kamu tahu nggak Kang Sobari sama Kang Muslim itu orang apa? Enggak, Muhammadiyah. Kaget saya. Loh, kok bisa? Lihat tapi mereka itu udah lebih NU daripada orang NU. Gara-gara Gus Dur kemana-mana selalu sama Gus Dur bercanda ketawa-tawa. Mana ada tokoh NU kayak begitu? Sampai hari ini saya nggak pernah lihat tuh. Nggak pernah lihat saya yang kayak Gus Dur kayak begitu. Kemana-mana dia bawa Kang Sobari. Kang Sobari itu Muhammadiyah. Bukan NU. Saya tadinya kira pemahaman tentang NU banyak. Waktu saya bikin skripsi, salah satu yang suruh nanya-nanya, nanti tanya sama Kang Sobari. Kata Gus Dur gitu, nanti tanya juga sama Kang Muslim Abdurrahman, kan meninggalnya dia agak muda ya, nggak mungkin banyak anak-anak NU nggak pernah kenal beliau. Tapi ini juga antropolog yang luar biasa, Muslim Abdurrahman. Jadi saya suka ngobrol juga sama mereka tentang NU. Nah, orang Muhammadiyah. Jadi saya membuka wawasan saya, nggak boleh beda-bedain orang NU, Muhammadiyah. Tapi concernnya terhadap Indonesia itu yang seperti apa? Karena kelompok-kelompok ini sebetulnya hanya rumah-rumah saja. Pada intinya, ujung-ujungnya ya kita semua itu punya concern dan titik perjuangan yang sama. Kalau sudah sampai di situ, maka kita ketemu. Kalau belum sampai di situ, ya kita nggak akan ketemu. Iya, persis. Saya jadi bisa berteman sama siapa saja sebetulnya. Bisa berteman sama siapa saja. Saya nggak pernah berpreferensi, oh lo itu bukan teman gua. Enggak. Tapi kalau dia berpandangan seperti, oh kamu nggak akan ketemu dengan saya. Betul. Selama kamu masih berpikiran pakai kotak-kotak. Gitu ya. Nah saya lihat tuh orang-orang yang seperti itu, yaitu bapak saya yang mengajarkan seperti itu. Gus Dur sendiri. Makanya dia bisa menerima semua orang. Itu warisan intelektual yang sangat berharga. Iya, bahwa Indonesia itu ya hanya bisa dibentuk kalau kita betul-betul menjadi Indonesia. Dalam arti yang sesungguhnya, bukan diteorisasikan, bukan cuma dinyanyikan, diucapkan, bukan, tapi dijadikan jalan hidup. Nah kalau kamu nggak bisa jadi Indonesia, ya kita belum bisa untuk bisa membangun Indonesia dalam artian yang sesungguhnya. Nah di Indonesia ini saya lihat ya banyak yang seperti paham tentang Indonesia, tapi dalam prakteknya masih jauh. Itu simpen dulu Mas, itu ada sesinya sendiri. Kita ngobrol soal sejarah dulu nih. Itu simpen dulu. Nah, terus singkat cerita ya, Anda kan lulus dari jurusan sejarah FSUI pada saat itu ya. Terus kenapa milih jadi dosen Mas? Anda bisa misalnya milih menjadi jalan aktivis seperti Pak Bondan Gunawan. Oh ya ini dua-duanya namanya Bondan memang. Ya. Jadi bapaknya Mas Bondan adalah Bondan Gunawan dan Mas Bondan Kanumoyoso. Jadi kalau nelpon dulu sering keliru. Oke. Dan kenapa Anda mengambil jalan hidup sebagai dosen? Ketika misalnya Anda bisa memilih pilihan lain pada saat Anda lulus. Iya, jadi saya itu sebetulnya memang dari kecil senang sekali dengan dunia akademis. Senang sekali sekolah. Jadi dari kecil memang agak aneh juga.
Itu kalau di sekolah rasanya kayak di rumah. Beda banget sama saya. Seneng. Jadi dari kecil, dari SD, SMP, SMA tuh saya menghabiskan waktu sehari-harian di sekolah. Saya di SMA 6. Sabtu Minggu juga nginep di sekolah. Ya, gitu. anak 6 dulu. Main bola di ya. sekolah, nggak pernah Anak pulang Blok M. gitu. Jadi begitu kuliah, saya senang sekali kuliah tuh. Nggak ngabisin waktu di perpustakaan, apa gitu ya. Bukan ngabisin waktu di kantin. Saya dulu dibilangnya raja perpustakaan, diledek sama teman-teman. Cuma kerjanya di ruang perpustakaan aja. Beda banget sama saya. Ngabisin buku. Saya baca semua buku, saya bacain semuanya. Gitu ya, waktu muda tuh kayak nggak ada kenyangnya gitu. Semua buku saya baca semuanya. Dan bukan hanya buku-buku, saya tertarik dengan orang-orang juga, tokoh-tokoh gitu ya. Di waktu lain, saya habiskan waktu ngikutin orang-orang kayak Gus Dur gitu. Dan ternyata memang banyak gunanya sekarang gitu ya. Waktu itu saya nggak tahu gunanya apa gitu. Tapi sekarang saya tahu gunanya apa. Nah kemudian saya lihat, hidup yang paling manfaat buat saya adalah untuk mengamalkan apa yang saya punya. Nah karena itulah kemudian saya memilih jadi dosen. Dan jadi dosen waktu itu nggak menjanjikan. Jadi dosen di waktu saya di tahun 96 lulus itu nggak ada kepastian bisa jadi pegawai negeri atau enggak, karena waktu itu lagi zero growth. Dan kemudian uang transport aja cuma 50.000. Jadi saya nombok dari nombok. Kasihan amat. 50.000. Ini hobi apa profesi ini? Hobi sebetulnya. Dan waktu itu saya jadi kerja berapa lama tuh ya nombok. Kalau ke kampus makan tuh masih dikasih sama bapak gitu ya. Tapi saya udah kerja sebagai dosen. Dan kemudian hanya dapat uang transport. Kemudian cuma naik di 150, naik lagi 350 gitu. Baru saya diangkat jadi dosen tahun 98, setelah 2 tahun itu baru naik. Nah selama itu saya sebetulnya pengen juga pekerjaan lain yang menarik buat saya itu jurnalis, wartawan. Sebetulnya saya udah ngelamar di Kompas itu ya. Diterima juga. Jadi wartawan Kompas, udah seleksi 400 orang cuma diterima 5 gitu ya. Saya masuk karena rupanya Pak Swantoro itu sejarawan. Pak Swantoro. Terus saya sampai terakhir diwawancara sama Pak Swantoro, dia tertarik. Saya sendiri nggak kenal Pak Swantoro siapa, cuma baca namanya doang, tapi nggak pernah lihat orangnya. P. Swantoro. Waktu terakhir itu diwawancara sama Pak Swantoro, sama Daniel Dakide, sama satu lagi bagian manajemen lah, siapa saya lupa. Kayaknya udah wafat semua nih tiga-tiganya. Ini untuk wartawannya atau litbang waktu itu daftarnya? Saya untuk wartawan. Wartawannya, Terus saya daftar Kompas, keterima, udah gitu diwawancara tahap akhir, saya bilang, boleh nggak jadi wartawan sambil ngajar? Nggak boleh. Kalau kamu mau jadi wartawan ya wartawan aja. Kalau ngajar aja. Kalau mau jadi wartawan, jangan dikira nggak bisa sekolah. Ini Pak Daniel wartawan dulunya Kompas, wartawan bisa beliau jadi sekolah. Memangnya nyekolahin kan Kompas di Kornel. Saya bilang enggak, saya itu pengen ngajar di UI, saya bilang gitu. Oh nggak bisa, kata mereka begitu. Kalau kamu pengen betul-betul jadi wartawan, ya wartawan. Nggak boleh ini. Padahal waktu itu wartawan gajinya lumayan. Iya, apalagi Kompas. 10 bulan kali lipat dan dapat rumah mes gitu karena saya belum menikah dan dikasih motor Vespa lah gitu. Udah dibilang sama mereka, ini fasilitas yang kamu dapat nanti begitu keterima, tapi kamu harus masuk ke des ini. Sama Pak Daniel juga sudah dibilangin, sebetulnya kamu nggak cocok jadi wartawan, cocoknya jadi litbang gitu. Enggak, saya mau coba dulu jadi wartawan aja, peliput. Nanti baru itu jadi litbang. Ya udah terserah kamu. Tapi saya bilang begitu, akhirnya dia bilang pikirin lagi deh. Kalau kamu pengen jadi dosen, ya nggak bisa di kita. Kalau wartawan aja, nggak boleh di Kompas, nggak bisa kayak begitu. Akhirnya saya nulis surat pengunduran diri. Mungkin masih ada disimpan mungkin ya pengunduran diri saya sebagai itu, karena kan mereka keluar biaya ya untuk tes psikologi, tes ini, tes saya kan tahu ya. Ini kan saya merugikan mereka gitu. Saya jadi minta maaf, saya tetap jadi. Nah itu makanya saya kemudian memilih untuk tetap jadi pengajar, jadi dosen dengan segala konsekuensinya dari dulu sampai sekarang. Sebetulnya saya juga ikut tes di Tempo, keterima juga. Terima juga. Tapi nggak itu juga, nggak bisa di Tempo juga sama. Nah itu saya akhirnya tetap memilih jadi dosen. Nah, itu akhirnya saya tetap menjalani hidup sebagai dosen dan saya nggak ngerasa salah pilih. Karena itu memang sesusah-susahnya sebagai dosen jauh lebih membahagiakan ya daripada pekerjaan yang lain. Sampai hari ini saya menikmati pekerjaan jadi
Dosen. Oke, Ya, karena oke. hobi saya kan ngomong. Di rumah itu semuanya sampai capek dengerin saya. Karena saya ngomong terus. Iya, padahal dulu waktu kami mahasiswa, kami menganggap Mas Bondan tuh pendiam. Iya. Padahal enggak. Kami menganggap Mas Bondan ini cool nih pendiam, padahal enggak. Kalau kenal saya ngomongnya banyak. Ngomongnya banyak sekali dan Oke. cenderung agak menggurui. Itu kecenderungan saya. Iya, Jadi iya, dari kecil saya itu sama bapak saya dipanggil Pak Guru. Nah gitu ya. Udah agak gede sedikit, akhirnya dipanggilnya Pak Dosen. Bapak itu selalu manggil saya Pak Dosen, bapak saya itu, karena dia tahu betul darah saya itu darah dosen. Kerjaan apapun nggak cocok buat saya, hanya Iya, satu iya, yang betul. cocok jadi dosen. Dia udah terima saya jadi dosen. Iya. Nggak seperti dia. Orang jalan hidup orang beda-beda. Beda-beda jalan hidup, ya. Iya. Dan itu kecenderungan anak laki-laki ya, pengen berbeda dari bapaknya. Iya, makanya saya kalau ada orang kok sama bapaknya, saya heran gitu loh. Saya sendiri seumur hidup saya berbeda sekali pilihan hidup saya sama bapak saya. Saya nggak sama sekali nggak kepingin kayak dia. Saya mengagumi dia, tapi saya nggak ingin Nggak niru kepengen dia. jadi dia. Iya. Nah, kan masuk 98 nih, Iya. dosen Mas Bondan. Iya. Berarti ketika saya masuk itu Mas Bondan baru 6 tahun ya menjadi Iya, dosen, iya. masuk 2004. Iya. Nah, lulus S2-nya kan dari UI. S2-nya kan ambil di UI ya, Mas? S2 di UI. Tesisnya Iya. yang tentang Saya sebetulnya nasionalisasi. sudah jadi asisten dari tahun 96. Oh, Saya tuh pas begitu lulus lulus itu langsung ngajar. langsung jadi Bukan asdor. ngajar sih, Iya, cuma iya. ngikuti dosen-dosen kemana-mana gitu ya. Semua dosen saya bantuin kuliahnya. Saya itu 2 tahun itu gitu aja, baru tahun 98 saya mulai ngajar. Ya, silakan. Iya. Heeh. Nah, terus tesis itu nulis tahun berapa, Mas? 2001 2004 atau 2002 ya? sudah tesis 2001. 2001 Nah, ya? tahun 2000. Oh, tahun 2000 ya, Iya, betul. tahun 2000. 2000 dan menarik tentang nasionalisasi Nasionalisasi perusahaan Belanda. Perusahaan Belanda Iya. di Indonesia. Iya. Ya, ini Heeh. nah saya awalnya membaca skripsinya Mas Bondan. Ya. Yang kedua saya membaca karyanya Mas Bondan itu ya tesis itu Iya. yang diterbitkan oleh Sinar Harapan. Betul. Maaf Mas, saya lupa membawa bukunya. Bukunya Biasanya itu. kami tampilkan Oh, itu di meja ya, ini ya, karyanya ya. narasumber ya. Iya. Nah, saya pikir arti penting tesis itu adalah ketika kita hari ini melihat kondisi situasi BUMN. Iya. Saya pertama kali ngeh bahwa kenapa BUMN kita tidak berkembang, Ya. Iya. tidak berkembang maju seperti di Cina misalnya. Iya. Ya memang Cina negara komunis ya. Iya. Atau berkembang maju seperti di beberapa negara ya. Tapi Iya. meskipun jumlahnya banyak, kita tetap BUMN Iya. yang ini tuh gini-gini aja. Iya. Ya paling Pertamina juga ya rugi terus ya hitungannya. Iya. Garuda kemarin baru rugi sekian triliun. Iya. Ini rugi sekian triliun. Nah, saya mendapatkan satu benang merah ya, Iya. tentang problem masa kini, terutama tentang BUMN. Itu dari tesisnya Mas Bondan. Ini nasionalisasi perusahaan Belanda itu. Iya. Nah, Anda melihat ini dari tesis Anda melihat fenomena sekarang ya, terutama tentang BUMN ya, dan bagaimana peran orang-orang yang bukan bidangnya, Iya. tapi mengelola BUMN. Gimana, Mas? Iya. Memang kan kita itu sebetulnya sebagai bangsa itu belum lama siap untuk bisa mengelola hal-hal yang sifatnya manajerial dan modern ya. Kan kita baru sekolah itu tahun 1901. Saya selalu sampaikan pada mahasiswa. Betul. Sejak politik etis itu baru sebagian kecil aja sekolah. Makin lama ya mungkin nggak banyak-banyak lah. Yang sekolah mulai agak banyak. Tapi sampai tahun 50-an itu 10% penduduk Indonesia itu mungkin yang menikmati pendidikan. Mungkin nggak lewat dari 20%. 80% itu ya cuman mungkin sebagian besar buta huruf, yang lainnya cuma bisa baca tulis. Kemampuan manajerial nol. Sehingga memang itu yang menjadi problem di Indonesia ketika itu ya. Kita punya warisan kekayaan alam yang luar biasa. Di satu sisi ada sektor modern ekonomi, sudah merdeka, tetapi belum siap SDM-nya. Nah itu dipahami betul sama tokoh-tokoh seperti Hatta gitu ya, seperti Sumitro Djahadikusumo, orang-orang PSI itu paham masalah itu. Nah tetapi kelompok-kelompok yang lain, kelompok kiri, termasuk orang-orang PKI dan nasionalis, kan waktu itu mereka banyak yang melihat bahwa kok sudah merdeka tapi masih dikuasai ekonomi modernnya sama perusahaan-perusahaan asing gitu. Tahun 50-an nih,
Sampai sekarang sih sebetulnya sama aja, cuma orang nggak peka aja orang di sekarang. Ya. Mereka ganti bendera, ganti ini ngerasa bahwa ini udah ekonomi nasional, padahal nggak juga. Nah itu yang kemudian menyebabkan ya kita itu sebetulnya belum merdeka betul-betul secara ekonomi, belum berdaulat. Apalagi memang ya ada grand design lah mungkin ya dari kekuatan-kekuatan dunia untuk membuat kita itu tidak betul-betul mandiri gitu. Makanya Bung Karno itu selalu bilang berdikari gitu ya. Itu yang penting sekali dan dia selalu mengatakan revolusi belum selesai. Rupanya orang salah paham. Kiranya revolusi itu hanya terkait dengan masalah politik. Padahal revolusi itu lihat aja Pancasila, sila 1 sampai sila ke-5. Dari masalah ketuhanan, masalah HAM, masalah persatuan, masalah demokrasi, dan kemudian yang paling nggak terwujud di Indonesia masalah keadilan sosial sampai hari ini. Jadi Pancasila itu sebetulnya adalah tujuan dari revolusi Indonesia. Nah sampai hari ini, nah ini sebetulnya masalah serius. Saya concern saya sama Pancasila kuat sekali. Bukan Pancasila dalam pengertian sebagai hafalan dan seperti norma-norma yang diajarkan oleh Pak Harto. Tapi Pancasila sebagai warisan nilai-nilai luhur yang merupakan satu pemadatan ya dari berbagai macam kearifan bangsa. Itu yang sebetulnya dituju oleh kita. Tapi kan nggak pernah terwujud seutuhnya. Nah itu yang menyebabkan kenapa kok sampai hari ini problem-problem yang terkait dengan ekonomi itu nggak terpecahkan. Nah itu tadi cuma salah satu masalahnya tuh. Kok kita nggak bisa mengelola perusahaan dengan baik misalnya seperti itu. Ya karena memang nggak disiapkan SDM dengan baik sampai hari ini. Itu kan semuanya saling terkait. Nggak cuma masalah-masalah yang berdiri parsial gitu ya. Tapi sebetulnya ini terkait dengan pendidikan, pembangunan karakter. Maka dulu Soekarno bikin NPCB, National and Personal Character Building. Nah itu sebetulnya untuk membangun karakter orang Indonesia, memiliki jiwa yang merdeka. Ya kita mungkin sudah merdeka, tapi jiwanya belum merdeka. Senang menghamba, senang cari jalan pintas untuk cepat jadi kaya. Itu kan orang nggak merdeka. Karena orang kalau merdeka betul-betul, dia udah nggak tergantung lagi dengan berbagai simbol-simbol dunia. Dia hanya ingin mencapai, mewujudkan kebahagiaan dan kemakmuran yang sejati. Nah ini yang sebetulnya harus ditanamkan kepada manusia Indonesia. Sampai hari ini yang itu nggak dilakukan, sehingga eksesnya macam-macam nih, perilaku politik yang korup, para pengelola perusahaan-perusahaan yang tidak profesional, kompeten dan segala macam, itu adalah ekses dari itu semua. Muncul budaya instan, berbagai perilaku yang mencari keuntungan diri sendiri, gitu ya, KKN, kolusi, nepotisme dan itu semuanya ya sebagai dampak dari tidak merdekanya jiwa kita. Dan itu yang dikatakan oleh Soekarno, revolusi belum selesai. Nah, tetapi orang salah paham. Sehingga seolah-olah Soekarno ini orang yang tidak pernah berhenti untuk mengubah situasi gitu ya. Jadi dia nggak cocok untuk pembangunan. Padahal bukan itu. Itu yang dia maksud itu ya. Nah itulah yang menyebabkan kenapa menurut saya permasalahan-permasalahan ini sampai hari ini masih ada. Kayak dulu juga di tahun 50-an bahwa kita belum betul-betul merdeka. Itu yang sebetulnya saya ingin sampaikan di dalam tesis ya, dengan mencoba membuktikannya dengan sumber-sumber sejarah dan mengikuti metodologi sejarah. Tapi nggak tahu orang mungkin yang ditangkap deskripsi saya, tapi sebetulnya semangatnya kan seperti itu. Ya. Jadi dan temuan-temuannya menarik ya menurut saya karena bisa dan terus relevan untuk bahan analisis ya untuk iya. Sayangnya belum dicetak ulang sama Sinar Harapan ya. Bukan, Sinar Harapannya udah bubar. Sebetulnya kan udah Sirna Harapan. Jadi sebetulnya harusnya sudah dicetak ulang penerbit lain. Harusnya direvisi. Saya juga sudah mulai melihat udah banyak perubahan-perubahan dan banyak yang harus perlu diupdate ya. Jadi itu sebetulnya harus direvisi. Banyak hal yang harus diperbaharui. Dan itu untuk menolak anggapan, karena di dalam sejarah ekonomi Indonesia ada pandangan seolah-olah ekonomi Indonesia itu baru dimulai setelah tahun 65, setelah eranya Pak Harto. Sebelum itu hanya ada kekacauan politik, gitu ya. Era politik sebagai panglima. Nah, tapi saya melihat sebetulnya akar permasalahannya justru di tahun 50-an, ketika kita membangun fondasi ekonomi yang belum sampai tuntas terbentuk, sudah dibelokkan gitu ya oleh peristiwa tahun 65. Itu yang menyebabkan terjadinya situasi perkembangan yang seperti sekarang. Karena fondasi-fondasi yang disiapkan itu tidak dilanjutkan. Kita beralih ya ke satu metode pendekatan yang lain melalui formula-formula ekonomi
yang mungkin dianggap lebih baik lah gitu ya. Saya nggak mengatakan bahwa saya lebih baik dan lebih paham, nggak juga. Tapi mungkin kita harus juga melihat nilai-nilai daripada apa yang menjadi warisan daripada bangsa Indonesia sendiri gitu ya. Oke. Yang saya kira itu nggak terwujud. Tapi gini Mas, kan tahun 50-an juga menarik. Skripsinya Amir Al-Rahab itu kan juga tentang ekonomi berdikari kalau nggak salah itu ya. Jadi ada beberapa pergulatan format ekonomi sebenarnya. Iya, betul. PKI punya sendiri. Iya. PKI punya konsepnya sendiri. Iya. Sumitro dan kawan-kawan di PSI punya sendiri. Konsepnya sendiri. Tentara juga mungkin punya ya. Iya, betul. Soekarno sendiri mungkin punya imajinasi Iya. sendiri ya tentang bagaimana menggerakkan ekonomi bangsa. Iya. Nah, menurut Anda pergulatan pemikiran ekonomi saat itu gimana, Pak? Ya, saya kira ketika itu akhir ujung-ujungnya tunduk kepada kepentingan politik ya, terutama karena memang situasinya mengharuskan mereka untuk memprioritaskan masalah-masalah seperti pergolakan di daerah itu kan tahun 56 57 isunya kan antara dominasi Jawa dan luar Jawa gitu ya, dan kemudian juga masalah-masalah yang terkait misalnya dengan keadilan gitu ya, Jawa itu selalu diperhatikan karena pemilihnya lebih banyak sehingga pembangunan dipusatkan di Jawa yang sampai hari ini seperti itu gitu ya. Sehingga mereka akhirnya larinya ke masalah-masalah politik meskipun punya formula-formula yang mungkin ingin mereka tawarkan ya. Betul. Nah, tetapi memang untuk mengimplementasikannya kan membutuhkan waktu. Iya, membutuhkan keluangan waktu, atmosfer dan segala macam. Nah, itu yang nggak ada. Ekosistem yang baik ya. Iya, itu yang nggak ada sampai hari ini, dan ketika itu memang mungkin Soekarno juga prioritasnya bukan masalah ekonomi, meskipun dia selalu mengatakan bahwa revolusi belum selesai gitu ya. Tapi prioritas dia kan ke masalah membangun karakter bangsa, national character building. Kalau dia membentuk ulang kota Jakarta, banyak memberikan berbagai macam penanaman nilai-nilai melalui indoktrinasi dan segala macam yang mungkin menurut saya sampai pada taraf yang terlalu berlebihan. Ya semua orang tentu punya kekurangan ya. Tapi tentu saja ini menjadi pembelajaran buat kita. Kadang-kala ketika semuanya belum terselesaikan, sudah datanglah masalah baru. Jadi belum beres, udah datang masalah baru. Momentum makanya dibilang Indonesia itu cerita tentang missed opportunities kesempatan-kesempatan yang hilang. The story of missed opportunities. Betul. Itu. Jadi ya itu seperti kita itu kehilangan momentum itu ya. Banyak sekali. Dan itu sayangnya banyak sekali, Mas. Iya, betul. Dari tahun 45 sampai sekarang banyak sekali kita kehilangan. Jadi tahun 50-an itu adalah cerita tentang kita kehilangan momentum. Betul. Itu. Tapi menurut saya, Mas, ada satu benang merah itu kalau kita balik lagi ke soal kontribusi pemikiran ekonomi di level nasional. Benang merahnya adalah sosialisme. Saya kira ya. Iya. Mitro ya, bapaknya Prabowo ya, Sumitro Jayadikusuma kalau kita pelajari secara sama juga pada pokoknya adalah yang ekonomi kerakyatan sebenarnya. Iya, betul. Tafsirannya sendiri. Iya. APKI apalagi lah. Iya. Ya yang lain juga sama. Bahkan seperti NU juga ada teman saya yang mempelajari pemikiran ekonomi NU di tahun itu juga sama. Mas Sumi juga sama. Iya. Jadi pada saat itu memang apakah impian sosialisme dari dengan berbagai tafsirannya oleh berbagai partai dan kelompok ideologi pada saat itu yang memang menjadi imajinasi bersama, Pak. Iya. Kalau tujuannya sih mungkin sama ya. Cuman caranya kan berbeda-beda. Dan juga patut diperhitungkan kekuatan global. Ya, kan ketika itu juga ada perang dingin. Nah, mereka juga punya kepentingan untuk membuat Indonesia tidak betul-betul menjadi independen dan merdeka. Sehingga ya mereka memainkan banyak hal ya untuk membuat Indonesia selalu dalam posisi yang fragile ya, rapuh gitu. Betul. Begitu kita bangkit, itu yang terancam bukan hanya kekuatan blok barat, blok timur juga. Maka ketika Soekarno merancang Ganevo ya, Game of New Emerging Forces itu dianggap berbahaya dan itu harus cepat-cepat diakhiri karena dua blok ini. Khrushchev juga, wah ini ngapain lagi nih, Karno nih. Iya makanya itu kan dianggap
mengancam konstelasi dunia. Dan ya. apalagi kan tahun 60 Soekarno pidato di PBB menawarkan tentang Pancasila, gitu ya, to build a The world anew, gitu ya. Dan kemudian juga dia buktikan dengan langkah-langkah politik yang seperti itu. Nah itu yang kemudian banyak yang menganggap Indonesia itu ancaman dunia. Karena banyak yang terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh Indonesia. Nah saya kira momentum-momentum seperti itulah yang kemudian hilang. Yang menyebabkan kita seperti sekarang ya, nggak beda dengan negara-negara berkembang yang lain. Padahal waktu itu Indonesia sebetulnya sudah dalam posisi leading gitu ya, memimpin untuk menjadi one step ahead lah ya. Iya, memimpin negara-negara dunia ketiga lah ketika itu untuk bangkit dan menolak hegemoni blok barat maupun blok timur. Sebetulnya orang suka lupa. Betul, global south. Iya. Imajinasi tentang global south solidarity. Iya, dan kalau itu bisa diwujudkan sebetulnya itu mengubah sama sekali tatanan dunia. Tapi kan ya semuanya tentu saja berkepentingan untuk tidak itu terjadi gitu. Betul. Ya. Dan tapi kisah tentang kesempatan-kesempatan yang hilang ini kadang-kadang membuat kami ya teman-teman di jurusan sejarah dan yang belajar sejarah itu sedih kadang-kadang. Iya. Karena sebenarnya ada banyak sekali kesempatan yang bisa bangsa ini ambil ya. Betul. Untuk menjadi titik tolak kembali. Iya. Dulu yang tadi saya ceritakan bahwa Mas Bondan itu mengajar mata kuliah sejarah Kurun Niaga. Jadi Kurun Niaga itu term yang secara akademik dibahas oleh Anthony Reid. Iya, betul. Di bukunya The Age of Commerce. Iya. Diterjemahkan sebagai sejarah Kurun Niaga, 2 jilid bukunya waktu itu baru aja terbit dalam bahasa Indonesia pas saya kuliah. Betul. Sama Yayasan Obor. Nah, kemudian dijadikan mata kuliah pengajarnya Mas Bondan. Nah, Mas Bondan kemudian ketika mengambil doktoral di Belanda, Kurun Niaga itu masa perdagangan dari abad ke-15 sampai abad ke-18 betul 18 di kawasan Hindia Belanda dan Nusantara. Iya. Nah, Mas Bondan kemudian belok nih. Iya. Tadinya mengambil tema sebelumnya udah agak nyambung tuh, skripsinya periode demokrasi terpimpin ya 60-an. Tesisnya tahun 50-an ya, betul. Masa kontemporer setelah kemerdekaan. Iya. Tiba-tiba disertasinya belok jauh banget itu. Mundur ke zaman VOC. Iya, zaman VOC. Yaitu ke Om London. Iya. Nah, saya harus mengakui bahwa orang sejarawan yang mengambil periode VOC kan, itu sama saja dengan nyusahin hidup. Ya, waktu ini Mas Bon, contohnya waktu saya mewawancari JJ Rizal ya untuk program ini juga. Dia cerita itu JJ Rizal aslinya mau ngambil skripsi tentang wabah malaria di Batavia. Gitu. Tapi dosen-dosen waktu itu bilang udah jangan repot-repot lah ya. Gitu. Akhirnya dia ngambil yang kontemporer, ngambil pemikiran politiknya Sitor Sitomorang. Nah, Mas Bondan di S3 justru menyusahin dirinya sendiri. Udah bener itu padahal ngambil tema tahun 60-an dan 50-an. Terus kenapa tiba-tiba ngambil tema periode VOC? Iya, saya kira ini karena memang kesempatan waktu itu nggak banyak untuk sekolah S3. Nah, itu pertama tentu saja karena Pak Lerisa, guru saya waktu itu di S2 di UI, semacam pembimbing saya lah waktu S2, pembimbing formalnya tentu Mas Santo atau Profesor Susanto Sudi. Tetapi sebetulnya Pak Lerisa waktu itu sudah mempersiapkan saya untuk mengikuti program TANAP. Toward a new age of partnership gitu ya. Jadi ini program yang dibiayai oleh UNESCO dengan para sejarawan di Eropa untuk menyiapkan sejarawan-sejarawan di seluruh Asia dan Afrika untuk mempelajari periode abad 17 sampai 18 yaitu VOC. Karena VOC waktu itu dianggap sebagai satu fenomena dunia yang mengubah jalannya sejarah dunia gitu ya. Nah, kemudian dibiayai oleh UNESCO dan menawarkan beasiswa. Jadi ketika itu harus ambil tema abad 17-18 dan kebetulan saya itu asistennya Pak Lerisa untuk sejarah VOC, untuk mata kuliah sejarah VOC yang waktu itu mungkin Mas Ivan ikut kuliahnya dan sudah ganti nama jadi sejarah Kurun Niaga dan Pak Lerisa udah nggak ngajar, diserahin aja ke saya, suruh saya ngajar.
Nah, karena kamu itu paham banyak tentang masalah ini ada kesempatan kuliah. Kamu ambil aja topik ini gitu ya. Jadi kamu siapkan diri untuk bisa belajar tentang VOC. Tapi VOC dalam artian menggunakan sumber-sumber VOC. Karena sampai saat itu saya tentu saja tidak menguasai arsip-arsip VOC. Akhirnya saya harus menyelesaikan tesis itu dalam waktu 6 bulan. Karena itu ada deadline pendaftaran. Jadi baru 1,5 tahun kuliah harus 6 bulan selesai. Akhirnya saya tulislah tesis tentang nasionalisasi perusahaan Belanda di bawah bimbingan Prof. Santo, tapi sebetulnya di luar itu yang membimbing saya Prof. Ledisa sendiri. Dan saya tulis dalam tempo 6 bulan selesai, dan akhirnya saya pergi ke Belanda. Nah itu proyek itu memang luar biasa susahnya gitu ya, karena harus belajar paleografi. Iya betul itu. Bunuh dirinya di situ. Jadi paleografi ini adalah sumber untuk abad 17-18 berupa dokumen-dokumen arsip yang ditulis dengan tulisan tangan dengan bahasa Belanda kuno, ya bahasa Belanda abad 17-18 dan tulisan yang seperti ukir-ukiran indah tetapi sulit dibaca. Ya, jadi paleografi itu kelihatannya seperti naskah yang indah, tapi kalau dibaca susah sekali. Nah itu harus kita pelajari ketika itu untuk bisa masuk ke dalam arsip-arsip VOC, dan itu yang mengajar bukan sejarawan, karena sejarawan juga nggak ahli tentang masalah paleografi, yang ngajar itu teologian. Jadi teologian itu ahli tentang agama ya, agama Kristen terutama. Kan mereka baca kitab-kitab dari abad pertengahan. Manuskrip iya. Nah itu tulisannya paleografi. Akhirnya saya belajar itu. Juga bahasa Belanda abad 17-18 kepada ahli linguistik abad 17-18 di Universitas Leiden selama setahun. Dan selama belajar itu tiap akhir pekan itu ada ujian. Dan itu setiap ujian harus lulus. Nggak peduli nilainya berapa, harus lulus. Kalau nggak lulus, disuruh pulang. Karena orang Belanda itu sangat ketat. Disuruh pulang maksudnya pulang ke Indonesia gitu? Iya. Dipulang. Orang Belanda itu sangat saklek ya. Saklek itu. Karena mereka udah kita pulangkan. Ya. Akhirnya dibalas. jadi kalau kita nggak lulus, ya mereka anggap nggak serius. Jadi tiap akhir pekan itu antara hari Kamis sama Jumat, saya nggak tidur untuk belajar. Hanya supaya lolos ujian di hari Jumat gitu ya. Dan itu terjadi selama 1 tahun lah. Dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tiap hari seperti itu. Terus saja gitu. Nah, akhirnya saya bisa melulus itu, ya punya modal lah untuk baca paleografi. Dan kemudian saya meneliti tentang Omeland dan Batavia. Karena topik yang ketika itu disediakan, itu sebetulnya adalah tentang di mana VOC memiliki berbagai aktivitas gitu ya. Jadi sebetulnya ada 3 orang yang pergi. Ada saya, ada Pak Muridan dari LIPI yang sekarang namanya BRIN ya, dulu namanya LIPI. Almarhum. Ya Pak Muridan almarhum atau Mas Muridan saya panggilnya. Kemudian satu lagi Pak Margana. Pak Sri Margana atau Pak Sri Margono dari UGM. Nih kalau Pak Sri Margana masih ada. Jadi kami bertiga. Nah kami bertiga itu lolos bisa lulus program paleografi, akhirnya bisa menulis. Saya menulis tentang Omelanden, kawasan Jabodetabek di Batavia. Pak Muridan menulis tentang Tidore karena memang dia keahliannya tentang Indonesia Timur. Mas Margono itu menulis tentang Blambangan. Jadi itulah yang kami kerjakan. Dan memang sejarah Batavia ini luar biasa. Jadi arsipnya banyak sekali itu ya, yang orang itu nggak bisa terbayangkan. Dan yang istimewa lagi arsipnya itu ternyata disimpannya adanya di Jakarta. Beda dengan gambaran orang-orang bahwa itu semuanya disimpan di Leiden semua, di Den Haag, di National Arsip, tapi justru adanya di Jakarta. Jadi selama riset itu, saya riset di ANRI di Jakarta selama 2 tahun. Itu kerjaan saya tiap hari dari pagi sampai sore, mulai arsip buka pukul 9 sampai jam 3 sore, ya baca dokumen itu. Ya lama-lama bisa baca, ya bisa baca nggak jago-jago amat, tapi saya bisa baca. Karena tiap hari cuma baca itu aja paleografi begitu ya. Dan itu ada ribuan bundel. Ya, ada ribuan bundel. Dan memang di Indonesia yang bisa baca dokumen-dokumen VOC itu nggak banyak. Sedikit sekali, betul. Hampir nggak ada sejarawan Indonesia yang bisa baca paleografi. Mungkin ada beberapa orang saja, selain tadi yang saya sebut Pak Muridan dan Mas Margono, ada Bu
Mona Lohanda, gitu ya. Almarhum juga itu. Iya, ada guru saya sendiri Pak Terisa, ada Pak Apian waktu itu ya, dan beberapa orang lagi lah teman-teman dari UGM dan beberapa tempat, tapi nggak banyak. Dan itu yang menyebabkan periode ini sangat minim ya perspektif Indonesia. Nah itu sebabnya saya sangat tertarik untuk masuk karena hampir semua sejarah Indonesia itu periodisasinya abad 19 ke atas. Nyari aman. Ya mungkin mereka merasa periode itu sulit untuk dimasukin iya. gitu. Seperti tadi cerita ada Bang JJ yang mau masuk ke periode VOC. waktu kan dianjurkan supaya jangan menyusahkan diri sendiri. Nah itu yang menyebabkan saya semakin tertarik dengan periode ini. Supaya kita punya semacam perspektif yang betul-betul Indonesia. Dan fokus saya itu tentang Batavia adalah justru masyarakat Bumi Putra. Betul. Dan ketika itu historiografi yang ada, misalnya ditulis oleh promotor saya, Leonard Luce, dia fokus kepada orang-orang Cina atau Tionghoa. Kemudian ada Jane Taylor, fokus kepada orang-orang Eropa, gitu ya. Dan ada lagi beberapa disertasi gitu yang fokusnya kebanyakan ya kalau nggak komunitas Kristen, Nasrani, misalnya Henk Niemeyer, fokusnya kepada masyarakat Calvinis. Pak Henk ini adalah juga supervisor saya, semacam pembimbing kedua. Dan kemudian ada beberapa kajian lain, misalnya tentang malaria dan segala macam. Yang fokusnya nggak ada yang tentang orang Indonesia. Nah saya fokusin ke justru orang Indonesia. Nah itu yang menarik, ada banyak temuan-temuan yang saya sampaikan di dalam disertasi saya yang sebetulnya sudah diterjemahkan dan sudah bisa dibaca dalam bahasa Indonesia. Betul. Ya. Disertasinya sudah diterbitkan oleh KPG. Iya betul. Tahun 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu, ya. 2022. Sekitar tahun segitu. Jadi, ya, tapi saya mendengar bahwa sedang diterjemahkan sejak tahun 2013. Yang menerjemahkan teman kita juga. Oke. Iya. Nah, terus ya ini salah satu keahlian yang jarang sebenarnya. Betul. Sebagai sejarawan, Mas Bondan ini punya keahlian yang jarang ya. Iya. Tapi karir sebagai seorang sejarawan juga Mas Bondan ini ternyata sudah menangani berbagai macam urusan ya. Selain jadi dekan tadi, salah satunya adalah Mas Bondan menjadi kurator utama Museum Hasyim Asy'ari. Iya. Museum Islam Hasyim Asy'ari. Museum Islam Hasyim Asy'ari di Jombang, betul. Di Tebuireng, di dalam kompleks pesantren Tebuireng. Saya Tebuireng. pernah ke sana 2 kali. Iya. Nah, kurator utamanya ya beliau ini, Mas Bondan. Iya, betul. Ya, ada tadi sempat cerita lucu. Tapi enggak, di belakang itu, di balik itu apa, Mas? Iya. Ya, Anda sebagai kurator melihat museum itu arti pentingnya apa? Jadi gini, dulu Gus Solah itu lihat setelah wafatnya Gus Dur dan kemudian dimakamkan di Tebuireng, itu jumlah peziarah naik pesat itu. Dia rupanya jadi wali ke-10 apa gitu. Iya. Sehingga ada puluhan ribu yang tiap minggu itu datang, sehingga sampai kayak pasar kaget lah gitu ya. Saya pernah melihat sendiri. Nah itu Gus Solah punya pemikiran, kok sayang sekali sampai di Tebuireng ziarah ke makam keluarga Tebuireng, karena mereka yang tentu saja diziarahi bukan hanya Gus Dur, kan ada Hadratus Syekh, ada Wahid Hasyim. Ya, semuanya itu kan tokoh-tokoh luar biasa. Nah itu tapi kok pulang nggak dapat apa-apa, cuman dapat siarahnya saja. Jadi dia punya pemikiran gimana kalau juga supaya mereka mendapatkan ilmu, sehingga dibangunlah Gus Solah punya bayangan supaya dibangunlah museum. Bagaimana yang membuat mereka belajar tapi dalam waktu singkat mendapat sesuatu. Gitu ya. Jadi sambil berziarah terus kemudian bisa menyaksikan museum dan pulang mendapatkan pengetahuan atau inspirasi atau segala macam. Nah, itu yang kemudian beliau pikirkan dan ternyata didukung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan waktu itu, dan kemudian oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Pak Kacung Marijan, dan ini diwujudkan. Nah, diundanglah kita para sejarawan, dan Gus Solah percaya, kebetulan beliau mungkin karena tahu kedekatan saya dan kedekatan keluarga kita berdua ya, antara Gus Dur dan ayah dan segala macam, dan Gus Solah juga dekat sama ayah saya. Jadi beliau mempercayakan pada saya waktu itu untuk mengkoordinasikan para sejarawan untuk membangun narasi lah, semacam storyline untuk museum itu. Nah, akhirnya museum itu dibangun dengan biaya dari
Direktorat Jenderal Kebudayaan. Oh, berarti itu sejak zamannya Pak Kacung ya? Pak Kacung, ininya? Pak Kacung. Dan kemudian dibangun sampai melintas ke zamannya Pak Hilmar. Sampai FA ya? Iya, sampai Pak Hilmar. Dan kemudian diresmikan, waktu itu yang meresmikan itu Jokowi sendiri. Jokowi sendiri. Dan waktu peresmian itu Jokowi hadir. Hadir. Waktu menjelang pemilu 2019 masa yang keduanya dia itu datang ke Jombang pas diresmikan ada Gusola segala macam. Saya yang menerangkan di depannya Jokowi masih ada itu mungkin di YouTube ya saluran yang tentang apa itu saya memberikan penjelasan tentang museum itu. Nah itu luar biasa karena museum ini dibangun dengan melibatkan bukan hanya orang-orang NU. Jadi kuratornya itu ada teman-teman Muhammadiyah dan bahkan yang mengkoordinasikan ini saya gitu ya. Jadi NU ini luar biasa. Nggak ada organisasi yang seperti itu. Bagaimana mempercayakan museumnya kepada orang yang bukan NU gitu ya. Dan bahkan tim kuratorial itu ada beberapa beragam gitu ya. Itu ada Prof Jajat, ada Yon Mahmudi, kemudian juga ada waktu itu Pak Taufik juga ikut, Pak Taufik, tapi beliau tidak terlibat secara teknis ya, memberi masukan-masukan saja. Pak Prof Hisham dari LIPI, juga Prof Singgih dari Undip gitu ya. Itu. Jadi kami itu berlima atau berenam lah gitu. Tapi yang bekerja sebetulnya saya, Prof Jajat Burhanuddin dari UIN, Ciputat, dan kemudian Pak Prof Yon Mahmudi dari Mas Yon, Bapak Prodi Arab di FIB UI. Nah itu yang kemudian kami coba terjemahkan apa yang menjadi pesan dari Gusola untuk membuat museum Islam, bukan museum NU, museum Islam, Islam Nusantara di situ. Dan beliau itu memberikan semacam keleluasaan lah, bukan kebebasan juga, tapi keleluasaan kepada kami untuk menginterpretasikan Islam yang rahmatan lil alamin itu seperti apa, yang menurut versi NU. Nah itu kan luar biasa. Karena ormas lain membuat itu juga museum, tapi nggak ngelibatin orang luar, hanya orang ormasnya saja. Tapi NU membuat museum di Tebu Ireng itu ini betul-betul Indonesia. Jadi luar biasa. Pertama lokasinya di dalam kompleks Tebu Ireng, ya. Terus museumnya bukan museum NU atau museum Tebu Ireng? Bukan, Islam Nusantara. Nusantara. Jadi ini luar biasa dan jalinan kisahnya pun adalah sebetulnya kisah Islam secara keseluruhan, bukan Islamnya NU saja. Dan itu yang menurut saya membuktikan sekali lagi bahwa kehadiran NU ya seperti kehadiran Islam. Dia adalah rahmatan lil alamin. Itu dibuktikan ketika pada poin-poin yang krusial karakter keindonesiaannya itu selalu muncul NU. Maka saya yakin sekali dengan jati dirinya NU. Bahwa NU adalah Indonesia dan Indonesia adalah NU. 100% kalau kata Romo Sugio kan 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalau ini 100% NU, 100% Indonesia. Iya itu. Itu museum itu membuktikan hal itu. Itu ya. Ada di dalam museum itu salah satu bagian yang menggambarkan azan di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dari sejak masjid di Aceh sampai di Papua. Jadi kalau dipencet bunyinya itu beda-beda dengan berbagai aksennya. Nah itu kan luar biasa. Ya, itu saya kira satu penggambaran ya yang indah ya tentang bagaimana NU itu menjadi rumahnya orang Indonesia. Dan tidak hanya rumahnya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Betul. Iya. Katanya sampai pas baru dibuka rame banget itu. Rame. Saya dengar, Mas. Ada cerita unik itu. Jadi waktu dibuka itu banyak sekali orang datang karena waktu itu selain ada Jokowi ya tentu saja mereka ingin lihat museumnya. Jadi sibuk sekali itu karena ada lift ini berlantai 5 naik turun nggak berhenti gitu ya. Rupanya saya baru tahu informasi bahwa itu lift pertama yang ada di Jombang. Lift pertama yang ada di Jombang. Ini bagian dari menjadi Indonesia ini. Ini intisari menjadi Indonesia di sini. Dan semuanya ingin coba lift itu. Sehingga lift itu nggak istirahat selama seharian itu naik turun sampai panas itu. Sehingga akhirnya oleh Gusola suruh dimatikan. Buat mainan. Ya, itu uniknya memang orang-orang NU itu memang unik. Satu kaki sudah sangat memasuki dunia yang sangat modern,
kaki yang lain masih jiwanya tradisional. Betul. Itu two faces of Janus sebenarnya. Tapi itulah keistimewaan. Dan itulah itulah Indonesia. Betul, begitulah Indonesia. Iya. Iya. Tapi sebagai kurator ya? Iya. Posisinya kurator kepala atau apa namanya resminya? Koordinator saja. Saya nggak berani mengatakan diri saya kepala. Koordinator kurator lah katanya. Iya. Koordinator kurator. Anda menilai arti penting museum itu seperti apa untuk membentuk imajinasi keindonesiaan kita hari ini, Mas? Oh, itu luar biasa saya kira ya, karena dia menggambarkan network of collective memory. Jadi bagaimana Islam itu menjadi satu kesadaran yang dipahami oleh masyarakat Indonesia di berbagai tempat di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa dan di jaringan pesantren, tetapi bagaimana Islam dipahami di Aceh, bagaimana Islam dipahami di Sumatera Barat, bagaimana Islam dipahami di Kalimantan, bagaimana Islam dipahami di Sulawesi Selatan, sampai di Papua. Jadi itu menggambarkan jaringan network of collective memory. Konsepnya itu ya. Dan itulah memang yang menjadi semacam wadah ya, di mana NU itu berkembang dan bertumbuh. Jadi NU itu adalah network of collective memory sebetulnya. Berbagai macam tradisi pemikiran yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain, seperti sanad yang ada di dalam dunia pesantren ya, yang kemudian menjadi semacam legasi yang kemudian terus diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam ke-NU-an itu adalah nilai-nilai yang memang diwariskan dari zaman para nabi-nabi sampai hari ini ya, melalui berbagai macam wahana, kitab kuning dan segala macam. Nah, ini yang luar biasa saya kira. Dan di sana saya melihat ada semacam benang merah. Keindonesiaan itu ya terbangun melalui network of collective memory, sebagaimana juga Islam yang dikembangkan oleh NU. Jadi di dalam NU ada Indonesia, di dalam Indonesia ada NU. Disitulah titik iris potongan yang luar biasa yang menyebabkan ya NU harus jadi Indonesia. Dan Indonesia yang benar harus betul-betul menjadi rumahnya NU gitu. Ini dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Saya nggak bisa membayangkan NU berdiri di negara lain. Hanya bisa dia bertumbuh di Indonesia. Dan sebaliknya saya nggak bisa membayangkan Indonesia akan utuh seperti ini tanpa NU. Gitu ya. Ya kita tahulah apa yang terjadi di sekitar bulan-bulan Oktober ketika itu ya, ketika akhirnya Hadratus Syekh mengeluarkan resolusi jihad sehingga kita akhirnya bisa menunjukkan bahwa pada dunia ya, melalui pertempuran Surabaya bahwa bangsa Indonesia itu ada, bukan hanya melalui serangan umum sebetulnya, bahkan lebih awal itu pertempuran 10 November menjadi bukti kepada dunia bahwa kemauan kita untuk merdeka itu nggak bisa dibungkam oleh senjata, dan itu yang menggerakkan salah satu yang menjadi penggerak utamanya ya tentu saja Revolusi Indonesia. Iya, orang-orang NU itu yang harus diakui. Jadi nggak ada Indonesia tanpa NU dan nggak mungkin NU itu menjadi seperti sekarang tanpa Indonesia. Ini dua-duanya harus bertemu. Nah itu museum itu cerita itu. Oh di situ. Network of collective memory. Iya. Oke. Iya. Jadi sebenarnya Indonesia ini juga adalah network of collective memory. Iyalah, ada di dalam diri kita. Sebagai nation itu juga network of collective. Jadi setiap dari kita ini membawa semacam DNA tentang keindonesiaan itu. Tinggal DNA itu mau diaktifkan atau enggak, nah itu pilihan. Tetapi memang kita semua ini adalah representasi dari semangat itu semua. Gitu ya. Kalau mengikuti apa yang dikembangkan sebetulnya oleh NU maupun oleh keindonesiaan kita. Ya, makanya kita menjadi sebuah bangsa. Kan nggak masuk akal orang suku-suku macam-macam kok bisa menyatu menjadi sebuah bangsa. Iya. Susah dicerna. Iya. Secara gampang susah dicerna. Iya. Nah itulah ide besar yang dikembangkan ketika itu di dalam museum ini yang dititipkan oleh Gus Solah kepada kita. Jadi Gus Solah ini juga tokoh luar biasa. Beliau itu. Ya mungkin orang selama ini ingat kepada Gus Dur ya. Tapi Gus Solah ini juga punya legacy yang luar biasa. Yang menurut saya juga patut untuk diberi garis bawah ya, untuk diangkat lah. Ya. Satu pertanyaan terakhir, Mas. Iya. Kalau kita balik lagi ke tadi ya, missing opportunities ya. Kalau Anda pilih satu momen atau satu poin dalam sejarah Indonesia dari tahun 45 sampai sekarang, mana yang menurut Anda seharusnya bisa membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik? Momen krusial atau peristiwa krusial atau titik krusial mana yang menurut Anda kalau itu dimanfaatkan secara baik
dia akan membawa perubahan buat Indonesia hari ini? Ya, saya kira momen reformasi. Oke. Iya, reformasi. Reformasi itu nggak satu titik, tapi satu periode antara masa pemerintahan Gus Dur sampai ke Megawati. Itu titik-titik krusial. Ketika itu banyak hal yang kita negosiasikan. Dan ada banyak hal yang kita akomodasi. Yang menurut saya itu tidak pas. Oke. Saya kira Gus Dur punya pemikiran yang sangat tajam. Dan dia belum sempat mengimplementasikan itu semua. Tapi dia kan dipotong. Seperti juga peristiwa tahun 65. Jadi gagasan tentang reformasi seperti apa yang harusnya diwujudkan di Indonesia itu belum terimplementasikan secara utuh. Oke. Dan itu terpotong di masa pemerintahan Gus Dur maupun Megawati. Dan kemudian setelah itu ya kita mengalami satu periode yang abu-abu gitu ya. Tidak betul-betul tidak reformis momentum yang benar, tetapi kemudian ya kita banyak mengakomodasi hal-hal yang kemudian mengaburkan identitas dari keindonesiaan kita sampai hari ini, sehingga korupsi, kolusi, nepotisme nggak hilang dan tetap jadi problem sampai hari ini. Harusnya kan ada beberapa kekuatan yang harusnya dihilangkan, bahwa itu back to barak harus betul-betul secara konsisten diwujudkan, bahwa penegakan hukum juga harus dijalankan dengan konsisten, dan banyak hal lain yang sebetulnya itu menjadi pesan reformasi yang tidak diwujudkan secara sungguh-sungguh, yang sebetulnya ingin dijalankan oleh Gus Dur. Jadi Gus Dur itu sebetulnya pemerintahnya memberikan semacam ini reformis, penekanan-penekanan yang sangat penting, tetapi memang ketika itu kita belum siap untuk menerima berbagai macam gagasan dan pemikiran yang coba diimplementasikan oleh Gus Dur, dan banyak kekuatan yang memang bersikap anti reformasi gitu sebetulnya. Sampai hari ini menurut Anda? Ya kita ini mengalami ekses daripada itu penolakan yang waktu itu terjadi, iya. Karena semua orang belum siap menerima apa yang digagas dan dipikirkan oleh Abdurrahman Wahid dan tentu saja orang-orang yang segaris dengan dia. Oke. Iya. Bondan Kanumoyoso. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Mas Ivan. Terima kasih Mas Bondan Kanumoyoso. Iya. Pembimbing tesis saya yang nggak jadi. Dan sekaligus penguji skripsi saya dan dekan Fakultas Ilmu Budaya. Iya. Ada perjalanan intelektual sebenarnya dari pribadi-pribadi di Indonesia ini, baik yang merupakan tokoh maupun tidak tokoh, yang orang biasa maupun orang yang tidak biasa, ordinary people atau the most ordinary people, yang sebenarnya banyak mencerminkan perjalanan dan proses tentang menjadi Indonesia sendiri. Iya. Saya misalnya secara pribadi belajar dari bagaimana ayahnya Mas Bondan, ya, Being Indonesia. Iya. Dari Indonesia. memoir yang dia tulis ya, dan dari cerita orang-orang, teman-teman dekatnya kepada saya. Iya. Dan saya juga belajar bagaimana membentuk Indonesia dari Gus Dur. Iya. Betul. Bahkan dari Mas Bondan sendiri saya bisa belajar bagaimana menjadi Indonesia juga seperti ini. Iya. Bukan menjadi Indonesia itu seperti ini loh, tidak, tapi juga seperti ini. Iya. Ya. Sangat banyak beragam dan itulah network of collective memory. Iya. Ya. Bahwa bangsa adalah juga jaringan dari memori kolektif. Betul. Ya. Memori kolektif yang sama sehingga semua orang yang berbeda-beda, yang pikirannya berbeda, gajinya berbeda, bajunya berbeda, bisa punya satu pikiran yang sama, punya collective memory yang sama, bernama Indonesia. Iya. Demikian para pemirsa NU Online, semoga kita bisa bertemu lagi di program Menjadi Indonesia berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.